Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Qala Allah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para pemirsa warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di Amerika Serikat, berkumpul seluruh rektor dari berbagai macam universitas terkemuka di Amerika. Salah seorang rektor dari universitas terkemuka di Amerika bernama Dr. Benjamin Emas membuat satu statement dalam pertemuan itu. Beliau katakan, kita bangsa Amerika telah banyak melahirkan sarjana-sarjana yang tangguh dalam berbagai disiplin ilmu. Kita juga memiliki universitas hebat sepanjang sejarah. Tapi sungguh, kemanusiaan sekarang ini kemanusiaan yang berpenyakit. Bukan ilmu pengetahuan yang kita inginkan sekarang ini, karena kita sudah memiliki ilmu pengetahuan. Yang kita inginkan sekarang ini adalah kemanusiaan yang membutuhkan nilai-nilai spiritual. Nah, ketika ini diucapkan oleh Dr. Benjamin, seluruh rektor pada saat itu tersentak kaget. Kenapa? Karena mereka ternyata baru menyadari kalau ternyata universitas di Amerika hanya mampu melahirkan manusia-manusia bernalar tinggi tapi hatinya kering. Sarjana-sarjana yang meraksasa dalam iptek tapi masih merayap dalam etika. Dan itu terjadi bukan hanya dalam kondisi di sana, tapi kalau kita coba korelasikan dengan kondisi bangsa kita yang kita cintai ini, sungguh tidak jauh berbeda. Kita lihat saja fenomena yang muncul dalam kehidupan kita sekarang. Mohon maaf, para pejabat kita, ketika mereka melihat kumpulan rakyat jelata, yang terpikir dalam benak mereka apa? Bagaimana kumpulan rakyat ini bisa menghasilkan proyek-proyek miliaran rupiah, tanpa pernah memandang butir-butir air mata dari mata-mata mereka yang cekung karena kelaparan. Ahli hukum, mereka lebih cepat melihat pasal mana untuk memenangkan klien mereka, tapi mereka lupa dengan isyarat keadilan. Sehingga yang terjadi, kliennya tak ubahnya seperti sapi perahan yang dia bisa perah seenaknya. Seorang dokter, rumah-rumah sakit, mereka lebih cepat mendiagnosa penyakit pasiennya, tapi kadang lupa dengan isyarat kemanusiaan. Sehingga apa yang terjadi? Pasiennya tak ubahnya seperti sebongkah tubuh yang dia bisa kalikan biaya periksa. Seorang guru, dosen hanya bisa memberikan pengajaran tapi tidak mampu memberikan pendidikan. Sehingga kemudian lahirlah manusia-manusia yang bernalar tinggi tapi hatinya kering. Maka pantas kalau seorang pengamat J.J. Rousseau dalam bukunya mengatakan, penyakit kemanusiaan itu timbul karena betapa banyak manusia yang hanya mengandalkan rasionya tapi mengesampingkan dorongan hati nuraninya. Semakin banyak orang pintar di dunia ini, makin sulit dicari orang yang jujur. Nah, hadirin sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pengamat pendidikan namanya Thomas Merton mengatakan bahwa untuk membangun sebuah bangsa, untuk membangun sebuah peradaban tidak hanya dibutuhkan sebuah sistem. Tapi kita butuh orang-orang yang jujur. Kita butuh orang-orang yang memiliki kepekaan sosial. Kita butuh memiliki orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang memiliki kesucian jiwa. Karena di tangan-tangan mereka lah akan terbangun sebuah bangsa yang gemilang. Saya ingin menggarisbawahi sebenarnya apa yang kata Thomas Merton, bahwa untuk membangun bangsa yang gemilang tidak hanya dibutuhkan sebuah sistem, tapi butuh orang jujur, orang yang memiliki kepekaan, orang yang memiliki kesucian jiwa. Nah, bukankah dalam perspektif Islam, orang-orang itulah yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Cuma masalahnya sekarang,
Untuk membangun kualitas bertakwa itu kan gak mudah. Untuk membangun kualitas orang-orang yang memiliki kesucian jiwa, yang memiliki kejujuran, memiliki hati nurani itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu ada sebuah madrasah, perlu ada sekolah, universitas yang akan mencetak generasi-generasi yang terbaik, yang akan membangun manusia ke depan lebih baik dan bangsa yang gemilang. Dan sekolah itu ternyata Allah sudah menyiapkan 14 abad yang lalu. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kalian, atas orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi jelas, madrasah ruhaniyah yang kelak akan menciptakan manusia-manusia unggul yang akan membangun sebuah peradaban, membangun bangsa adalah puasa. Jadi puasa adalah madrasah yang akan mencetak kita menjadi orang-orang yang terbaik. Nah, apa yang kita bisa ambil kurikulum dari madrasah ruhaniyah yang namanya puasa? Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari universitas yang namanya puasa itu? Setidaknya yang pertama, kita bisa mengambil pelajaran dari ibadah puasa bahwa puasa mengajarkan kita akan arti dari sebuah keikhlasan. Maka itulah sebabnya di antara rangkaian ibadah yang Allah perintahkan kepada kita yang nyaris tidak terkena riya hanya puasa. Kalau ibadah sholat rentan terkena riya, makin banyak gerakan yang kita coba angkat, makin banyak kita berpeluang untuk riya. Makin hebat bacaan sholat kita, makin berpeluang kita berbuat riya. Begitu juga zakat, puasa, zakat, sedekah. Makin banyak harta yang kita keluarkan berpotensi juga untuk riya. Haji apalagi. Jadi semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah hanya ibadah puasa yang tidak akan terkena riya. Itulah sebabnya puasa mengajarkan kita akan arti dari sebuah keikhlasan. Maka Allah sendiri yang akan memberikan apresiasi dari ibadah puasa itu. Allah katakan as-saumu li wa ana azzazbih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan mengganjar orang-orang yang beribadah puasa itu. Yang kedua pelajaran yang kita bisa ambil adalah bahwa puasa akan membentuk kita bukan hanya menjadi manusia yang cerdas secara spiritual, tapi juga secara sosial. Maka ulama membagi puasa itu pada 3 jenjang. Ada jenjang saumun jasadiyah, ada saumun nafsaniyah, dan puncaknya adalah saumun rohani. Bagaimana kita mempuasakan rohani kita? Kita sudah mulai merenung di akhir-akhir Ramadan. Ternyata tidak enak hidup dalam keadaan lapar, haus, dan dahaga. Iya, kalau kita masih bisa menikmati makanan dengan segala fasilitas kita bisa beli. Tapi bagaimana dengan nasib orang-orang miskin? Anak-anak yatim yang mereka bukan hanya tidak makan di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lain pun mereka merasakan kegetiran hidup. Dari renungan itulah kemudian menghasilkan rasa empati kita kepada mereka, dan itu kemudian kita apresiasi dengan memberikan sedekah kepada mereka. Maka orang yang berpuasa dengan sukses keluar dari Ramadan, bukan hanya dia menjadi orang yang cerdas secara spiritual, tapi juga cerdas secara sosial. Itulah pelajaran yang kita bisa ambil dari madrasah yang namanya puasa. Nah, dari situlah kelak akan lahir manusia-manusia yang kelak akan membangun sebuah peradaban, membangun sebuah organisasi, membangun sebuah bangsa yang gemilang. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini mampu menghantarkan kita menjadi manusia-manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya untuk membangun organisasi kita Nahdlatul Ulama agar menjadi sebuah organisasi yang bukan hanya diperhitungkan dalam kancah nasional tapi juga dalam kancah internasional. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.